Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Kita akan melanjutkan perjalanan hijrah Habasah yang kedua. Di buku sebelumnya, sebelum hijrah Habasah kedua ini adalah Nabi SAW diboikot dan keluarganya. Tetapi sebetulnya urutannya yang pas, hijrah Habasah kedua baru boikot. Jadi saya lewati dulu boikotnya, nanti setelah selesai dari hijrah Habasah kita kembali semacam itu. Kita tahu bahwasanya sebab kaum muslimin berhijrah, baliknya beliau dari hijrah yang pertama, karena tersebarnya isyaat berita bahwasanya orang-orang kufar sudah memeluk agama Islam. Ternyata pas sampai di kota Mekah, ternyata berita itu tidak benar. Oleh karena itu, kaum muslimin ketika mereka berada di Mekah mendapati tekanan yang luar biasa dari orang-orang kufar Quraisy. Maka Nabi SAW memutuskan untuk para sahabatnya untuk berhijrah kembali yang kedua kali ke negeri Habasyah. Dan tentu hijrah yang kedua ini lebih susah daripada hijrah yang pertama. Kenapa? Karena hijrah yang kedua ini jumlahnya lebih besar. Jumlahnya lebih besar daripada hijrah yang pertama. Kalau hijrah yang pertama jumlahnya sedikit, yang kedua ini jumlahnya 100 orang. Dan orang kufar Quraisy akan berjaga-jaga. Mereka tidak akan mau kecolongan sebagaimana kecolongan pada hijrah yang pertama. Maka orang kufar Quraisy menutup semua pintu-pintu keluar dari kota Mekah. Mereka ketat perjagaan, karena mereka tidak akan mau kehilangan yang kedua kalinya. Kemudian jumlah yang besar ini hampir 100 orang laki-laki 87 orang, dari laki-laki dikatakan dari laki-laki 83, wanitanya 17 orang Maka ini jumlah yang sangat besar, mengangkut armada juga yang besar. Dan ini tidak mudah. Kemudian yang ketiga, yang berhijrah ini berbeda dengan hijrah yang pertama. Orang-orang berhijrah ini adalah orang-orang yang terkenal, kabilah-kabilah yang terkenal dari suku Quraisy. Di antara mereka adalah pembesar-pembesar Quraisy terdahulu. Dulunya mereka pembesar ketika mereka dalam keadaan musyrik, pembesar orang kufar Quraisy. Dan sekarang mereka berhijrah masuk Islam. Di antara mereka ada Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan tokohnya orang kufar Quraisy. Kemudian di antara yang berhijrah juga adalah Abu Hudzaifah ibnu Utbah Rabi'ah. Dan Utbah ibnu Rabi'ah juga. Utbah ibnu Rabi'ah sebelum masuk Islam beliau pembesar dari pembesar orang kufar Quraisy. Kemudian yang berhijrah Suhaib bin Amr, pembesar orang Mekah. Maka banyak orang-orang yang saat itu berhijrah bersama Nabi SAW. Maka orang kufar Quraisy
tidak mau ketinggalan, ya. Bahkan di antara yang berhijrah yang ikut bersama Nabi SAW adalah Hisham ibn al-As, saudaranya Ammar bin As. Masuk Islam kemudian berhijrah ke negeri Habasyah. Ya. Ya, bahkan termasuk ya abinya yaitu Al-As ibn Wa'il, abinya Ammar bin As yaitu Al-As ibn Wa'il, ya, dari pembesar kaum musyrikin yang padanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, kata Allah dalam surah Maryam, afara'aital ladzina kafara biayatina wa qala utayanna malan wa walada. Kata Allah, apakah engkau tidak melihat orang yang ya, kafir terhadap ayat-ayat kami, dia mengatakan saya akan mendatangkan kepadanya harta dan anak. Maka Allah turunkan ayat, ya, di dalam surah Maryam. Maka ini adalah keadaan yang luar biasa yang berbeda pada keadaan sebelumnya. Dan subhanallah, orang kufar Quraisy, ya, walaupun mereka melakukan penjagaan yang sangat ketat dan kaum muslimin saling tolong menolong satu sama yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan semua kaum muslimin tanpa ada satupun yang bisa ditawan. Dan ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berhijrah, ia mendapati kapal yang membawa mereka ke Habasyah dan tidak ada satupun yang tertawan. Dan ini ya murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya, kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, ya, maka kita bacakan apa yang dikatakan Syekh. Kata Syekh, hijratul Habasyah ats-tsaniyah, berhijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumi Syi'bah amara jami'al muslimin bil hijrati ila al-Habasyah. Kata Syekh, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya, ya, masuk kota Mekkah, maka Nabi menyuruh kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Fahajara 73 rajulan wa 11 imra'atan minhum Ja'far ibn Abi Talib. Kata beliau, yang berhijrah saat ini ada 73 laki-laki dan 11 wanita. Di antaranya adalah Ja'far ibn Abi Talib. Di sebagian riwayat buku sirah yang berhijrah itu 83 laki-laki dan 17 wanita. Terjadi khilaf dalam masalah ini. Wa lahiqa bihim muslimul Yaman, dan juga ikut bersama mereka orang-orang muslim dari Yaman. Wahum Abu Musa al-Asy'ari, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan anak pamannya beliau. Wa kanat hadhihi hijrah fi sanati as-sabi'ah min an-nubuwah. Sesungguhnya hijrah ini pada tahun ke-7 dari kenabian. Kemudian kata Syekh, Islamu Malik al-Habasyah, Islamnya Raja Habasyah. Lama alimat Quraisyun bihijratil muslimin ila al-Habasyah arsalu rajulain bihadaya talaban minhu ayarudda man hajara minal muslimin. Ketika orang Quraisy, kata Syekh, tahu kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah, mereka mengutus 2 orang laki-laki dengan membawa hadiah untuk meminta agar kaum muslimin dikembalikan ke negeri Habasyah. Siapa yang diutus tersebut? Yang diutus adalah, ya, yang pertama, ya, yang diutus oleh orang kufar Quraisy adalah Amr ibn al-As, dan yang kedua adalah Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Yang diutus yang kedua adalah Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Amr bin As ini, Bapak Ibu, orang yang sangat pintar. Sebelum beliau masuk Islam, beliau ini sangat cerdas, ya. Dan beliau adalah safiru Quraisy, delegasi Quraisy. Perundingan apa saja Amr bin As yang maju, karena dia sudah terbiasa dengan negosiasi, ya. Maka Amr bin As ini sangat cerdas sekali. Dan yang kedua, Amr bin As ini, ya, temannya Najasyi. Temannya Raja Najasyi. Maka orang kufar Quraisy sengaja memilih Amr bin As. Kemudian di satu sisi yang lain, saudara Amr bin As yaitu Hisham ibn al-As berhijrah masuk Islam.
saudaranya. Sehingga murni permintaan ini bukan karena politik. Ya, karena dia sendiri saudaranya dia mau minta, itu Hisham ibn al-As. Maka orang kufar Quraisy itu sangat cerdas. Mereka kirim siapa? Amr bin As untuk bernegosiasi. Kemudian ya, maka orang kufar Quraisy pun memberikan kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah hadiah. Yang mana hadiah ini dibawa kepada Raja Najasyi. Tujuannya apa? Untuk menyogok. Tetapi subhanallah ya. Itulah ya, orang-orang kafir, kata Allah di dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu menginfakkan seluruh hartanya untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi pada orang kufar Quraisy. Maka mereka pun membawa hadiah yang luar biasa, yaitu membawa kulit-kulitan. Ya, dulu hadiah yang berupa kulit, ciri khas kota Mekah, itu hadiah yang sangat mahal. Ya. Sampai zaman sekarang Anda kalau beli sandal kulit, baju kulit pasti mahal ya. Ya, pasti mahal. Maka zaman dulu hadiah berupa kulit dan semacam itu ada sangat mahal sekali. Dan itu keunikan kota Mekah, mereka bawa. Tetapi cerdiknya Amr bin As, sebelum sampai dia ke Najasyi, Amr bin As ya, dia datang kepada uskup-uskup yang ada di kota Habasyah. Dia sogok uskup-uskup tersebut dengan hadiah. Maka uskup-uskup itu pun menerima hadiah Amr bin As. Kemudian Amr bin As minta tolong, nanti kalau dia berbicara dikuatkan. Ya, didukung apa yang beliau katakan. Maka ketika uskup ini sepakat dengan Amr bin As, barulah Amr bin As datang kepada Najasyi membawa hadiah. Maka dikasihkan kepada Najasyi berupa hadiah. Dan subhanallah, Najasyi ini raja yang adil. Kata Nabi, Malikun la yadlimu fiha ahad. Seorang raja yang tidak pernah mendolimi seseorang. Maka Amr bin As pun masuk kepada Najasyi dan sembari berkata, perkataan yang sangat luar biasa, perkataan yang sangat cerdas. Apa kata Amr? Ayuhal Malik, innahu qad dawa ila baladika ghilmanus sufaha. Wahai raja Habasyah, sesungguhnya telah datang ke tempatmu anak-anak yang masih muda, yang masih bodoh. Tujuan Amr bin As apa? Wahai raja, yang datang ini adalah orang-orang bodoh dan masih anak-anak. Kenapa? Karena Amr ingin menampakkan kepada Raja Najasyi, saya ini adalah utusan orang Quraisy resmi, Safir Quraisy, orang yang terhormat, asyraf, orang yang terhormat. Yang datang kepadamu ini adalah orang-orang sufaha, orang-orang yang rendahan, orang-orang yang tidak paham, orang anak-anak yang masih muda. Iya. Kenapa? Karena Amr bin As untuk merendahkan kedudukan kaum muslimin, sehingga Najasyi itu ketika mengembalikan tidak pikir panjang, wah ini orang biasa. Antum kalau datang kepada antum ya, orang biasa, orang nggak apa-apa, ketika ya antum ada masalah dengan orang ya, pengen mengambil tamu antum, sudah ambil saja ya. Kenapa? Karena biasa. Tapi kalau tamu ini tamu istimewa, enggak sembarangan antum kasihkan. Antum akan jaga. Maka Amr bin As tujuannya apa? Ingin merendahkan kedudukan para sahabat. Padahal yang datang itu adalah zu'ama, pembesar-pembesar orang Quraisy. Kemudian yang kedua lebih hebat lagi, apa yang dikatakan oleh Amr. Makanya Amr bin As ini sangat sangat ulung dalam bernegosiasi. Apa kata Amr bin As? Faraqu dina qaumihim la a'rifuhu ana wala anta wa lam yadkhulu fi dinik. Kata Amr bin As, wahai raja Najasyi, sesungguhnya yang datang kepadamu itu mereka telah meninggalkan agama kaumnya, agama nenek moyang mereka. Saya dan kamu tidak tahu apa yang mereka bawa dari agama tersebut. Dan yang lebih parah lagi, kata Najasyi, mereka tidak memeluk agamamu.
kata Amr bin As. Amr bin As ingin mengadu, ya, ingin mengadu kaum muslimin dengan Najasyi. Dia keluar dari agama nenek moyang kita tidak tahu, dan terlebih parah lagi dia tidak masuk agamamu. Ya. Orang kalau dibangkitkan dari sisi itu dia akan marah. Ya. Dia akan marah. Ya. Kenapa tujuan Amr ingin mengatakan perkataan ini? Tujuannya cuma satu. Najasyi mengembalikan sudah selesai. Amr ingin dikembalikan, tidak ingin apa-apa, cuma ingin dikembalikan kaum muslimin ke kota Makkah. Maka beliau berkata dengan perkataan demikian. Kemudian yang ketiga, ya, Amr berkata, ya, ini trik Amr bin As. Kata Amr, "Waqad ba'asna ilaika fihim ashrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim litarudduhum ilaihim fahum a'la bihim aina." Kata Amr bin As, "Wahai Raja Najasyi, sesungguhnya kami ini diutus kepadamu, ya, oleh pembesar-pembesar kaum mereka, pembesar-pembesar kaum mereka, orang-orang kufar Quraisy. Dan kami ini diutus kepadamu oleh paman-paman mereka, keluarga besar mereka, agar dikembalikan kepada mereka, karena mereka lebih mengetahui tentang keadaannya daripada kamu, hai Raja Najasyi." Ya. Mereka lebih tahu. Ya. Maka jelas orang yang hidup puluhan tahun bersama keluarganya akan mengenal, ya, tabiat keluarganya itu secara detail ketimbang orang yang datang baru Anda tidak kenal siapa ini. Maka Amr bin As ingin Najasyi berubah pikirannya, langsung dikembalikan, ya. Kemudian setelah, ya, Amr bin As berbicara demikian, maka, ya, para uskup-uskup tersebut berkata kepada Najasyi, "Faqad sadaqa." Telah benar apa yang dikatakan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Karena tadi sudah disogok. Ya, sungguh benar apa yang dikatakan Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kemudian kata Najasyi, ya, Najasyi pun mengatakan perkataan yang sangat indah. Maka kata Najasyi ya, "La wallahi la uslimuhum ilaihima wa la yakadu qaumun jawaruni wa nazalu biladi wa akhtaruni ala man siwai hatta ad'uhum fa as'aluhum amma yaqul hadhani fi amrihim fa in kanu kama yaqulan kharaju an dinil aba wa fa'alu kadha wa kadha aslamtuhum ilaihima wa radattuhum ila qaumihim wa in kanu ala ghairi dhalik mana'tum minhuma wa ahsantu jiwarihim ma jawaruni." Kemudian kata Najasyi, "Demi Allah, saya tidak akan serahkan mereka kepada dua orang ini." Najasyi berkata kepada para uskupnya. Kata Najasyi, "Tidak ada sebuah kaum yang meminta perlindungan kepadaku dan tinggal di negaraku dan memilihku daripada yang lainnya, sampai aku," kata Najasyi, "memanggil mereka dan menanyakan, ya, perihal mereka, apakah benar yang dikatakan oleh dua orang ini tentang perkara mereka. Jika benar yang dikatakan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, saya akan serahkan mereka dan saya akan kembalikan mereka ke kota mereka. Tapi jika tidak benar," kata Najasyi, "saya akan cegah, saya tidak akan kembalikan, dan saya akan berbuat baik kepada mereka selama mereka bertinggal di kota Habasyah." Maka Najasyi pun memanggil kaum muslimin. Pada saat itu kaum muslimin pun bermusyawarah, siapa yang berbicara, ya, siapa yang berbicara. Dan subhanallah, pada saat itu ketika hijrah Habasyah yang kedua, Nabi SAW menjadikan Ja'far, ya, Ja'far ibn Abi Talib, ada seorang amir ketika hijrah ke negeri Habasyah yang kedua. Maka kaum muslimin pada saat itu sepakat, jadikan amir kita pembicaranya, karena dia yang dipilih oleh Nabi SAW. Dan pemilihan kaum muslimin kepada Ja'far
dan penunjukan Nabi kepada Ja'far itu menunjukkan kecerdasan Rasulullah. Kenapa Nabi memilih Ja'far? Kenapa? Pertama, Ja'far itu Hashimi, dari Bani Hashim dan dari suku Quraisy. Ini asyraful qaum. Di kota Mekah itu kabilah yang paling tinggi ada kabilah Quraisy. Di antara kabilah Quraisy yang paling tinggi adalah Hashimi, dari keturunan Bani Hashim. Ja'far bin Abi Thalib dari Bani Hashim, diketahui oleh Najasyi. Kemudian tujuan kaum muslimin memilih apa? Ja'far bin Abi Thalib. Pertama, Ja'far bin Abi Thalib ini termasuk orang yang mufawwih, ya, pintar bicara, ya. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib ini nasabnya sangat istimewa. Dan ini secara tidak langsung ketika Ja'far maju, sebelum Ja'far berbicara, Najasyi sudah tahu. Perkataan Amr bin As yang pertama kali, telah datang kepada kalian orang yang rendahan, orang yang orang yang masih muda, orang yang rendahan, tidak memiliki kedudukan yang tinggi, terbantahkan sebelum Ja'far berbicara. Karena yang datang ini adalah Ja'far bin Abi Thalib, keturunan dari Quraisy, dari Bani Hashim. Kemudian kaum muslimin pun memilih Ja'far, ya. Dan Amr bin As, ya. Kenapa Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ya, sebelum beliau masuk Islam, beliau mengasih hadiah kemudian kepada uskup, padahal beliau temannya Najasyi. Kenapa? Karena Amr bin As tahu yang akan maju ini juga adalah kaum muslimin. Dan Amr bin As tahu ketika di Mekah kaum muslimin itu perkataannya indah, perkataannya menarik. Kemudian Amr bin As tahu kaum muslimin itu punya senjata yang tidak dimiliki oleh Amr bin As, yaitu Al-Quran. Kalau dibacakan Al-Quran, Najasyi pasti luluh, ya. Amr bin As tahu betul itu. Makanya Amr bin As tidak ingin memberikan kesempatan agar kaum muslimin itu berbicara. Makanya dia minta menyogok uskup-uskup tersebut agar membenarkan, langsung dipulangkan sudah tanpa didengarkan. Karena Amr bin As akan berhadapan dengan Al-Quran. Dia tahu Najasyi raja adil, mengerti dengan Al-Quran. Maka Najasyi pun memanggil, ya, Amr, ya, memanggil kaum muslimin. Maka diutuslah kaum muslimin, yaitu diutuslah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Najasyi pun bertanya, ya, Najasyi pun bertanya, dan subhanallah, ya, Najasyi ketika kaum muslimin datang ke negeri Habasyah, Najasyi tidak bertanya, apa agama kalian? Untuk apa kalian ke sini? Tidak ditanya. Dan para sahabat pun ketika datang ke Habasyah, mereka tidak mendakwahi Najasyi masuk Islam. Kenapa kata para ulama? Para sahabat ketika dikirim ke negeri Habasyah tidak mendakwahi Najasyi masuk Islam. Karena tujuan Nabi SAW mengirim sahabat ke sana, tujuannya adalah untuk menjaga agama ini. Ya, tujuannya untuk menjaga agama ini. Makanya sahabat kita katakan berdiam di negeri Habasyah selama 15 tahun. Padahal sudah terjadi Madinah, Nabi berdiam diri di Madinah sudah lama, tapi tidak dipanggil oleh Nabi. Setelah 15 tahun baru dipanggil oleh Nabi. Karena Nabi ingin menjaga agama Islam. Kalau sewaktu-waktu di kota Madinah itu hilang, masih ada agama Islam di kota Habasyah. Dan tujuan sahabat paham betul. Maka para sahabat tidak mendakwahi, mereka diam. Dan Najasyi pun tidak menginginkan, ya, kebiasaan Najasyi, dia raja yang adil, dia tidak akan bertanya macam-macam. Tetapi kondisi ini menjadikan Najasyi memanggil Ja'far dan bertanya, ya, karena keadaannya sudah beda. Akhirnya pun ditanya oleh Najasyi, ya, tentang Ja'far bin Abi Thalib ini. Kata Najasyi, ya, apakah benar, ya, yang dikatakan oleh Amr bin As? Kemudian dijawab oleh Ja'far dengan perkataan yang sangat indah. Kata Ja'far, ayuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah, na'budul asnam, wa na'kulul maitah, wa na'til fawahish, wa naqta'ul arham, wa nusi'ul jiwar, wa ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'fa. Kata Amr bin As, kata Ja'far bin Abi Thalib, wahai Raja Najasyi,
Dulu kami ini adalah sebuah kaum ahlu jahiliyah. Dulu kami na'budul asnam, menyembah berhala. Dulu kami memakan bangkai. Dulu kami melakukan perbuatan zina, fawahish. Wa naqta'ul arham, dulu kami memotong tali silaturahim, memutus tali silaturahim sesama keluarga kami. Wa nusi'ul jiwar, kami selalu berbuat jelek kepada tetangga. Wa ya'kulu qaumina dha'fa, dan orang yang kuat di antara kami menindas orang yang lemah. Dan subhanallah, yang disebutkan oleh Ja'far ini semuanya adalah mahasinul akhlak, akhlak yang mulia, dan semuanya berkaitan dengan kezaliman. Dan Anda tahu Najasyi adalah raja yang ada tidak menyukai kezaliman. Yang disebutkan oleh Ja'far ini semuanya kezaliman, baik itu kezaliman terhadap diri sendiri, menyembah berhala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, ataukah kezaliman berkaitan dengan orang lain, kezaliman terhadap tetangga, kezaliman dengan orang fakir miskin, ya, kezaliman dengan keluarga. Disebutkan oleh Ja'far ini sesuatu yang disenangi oleh Najasyi. Ya, Najasyi sangat benci dengan kezaliman. Ya. Maka ini adalah pukulan yang luar biasa dari Ja'far bin Abi Thalib terhadap perkataan Amr bin As. Kemudian setelah itu Ja'far mengatakan perkataan yang lebih indah setelahnya. Kata Ja'far, "Fakunna ala dhalik hatta ba'asallahu ilaina rasulan na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu." Kata Ja'far, ya, kemudian kami dulu Raja Najasyi seperti itu keadaan kami terdahulu, sampai diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul kepada kami. Dan kami tahu betul Rasul ini dari sisi nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan kedudukannya. Kami tahu yang datang ini adalah orang yang tidak pendusta, orang yang tinggi kehormatannya, dan kita kenal kebaikannya, ya. Dan orang yang paling paham betul tentang keadaan kita, kata para sahabat. Kemudian Ja'far melanjutkan perkataan beliau. Kata beliau, fada'ana ilallah linuwahidahu wa na'budahu wa nakhla ma kunna na'bud wa nahnu aba'una min dunihi minal hijarat wal awsan. Kata Ja'far, dan Rasul ini mengajak kami untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kami berlepas diri dari apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, dari batu-batuan, dari patung-patungan. Wa amarana bisidqil hadis, dan Rasul ini memerintahkan kami untuk berkata benar. Wa adail amanah, dan memerintahkan kami untuk menunaikan amanah. Wa silatur rahim, memerintahkan kami untuk menyambung tali silaturahim. Wa husnil jiwar, memerintahkan kami berbuat baik kepada tetangga. Wal kaf anil maharim wad dima, dan kami berhenti untuk menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish, dan Rasul ini mencegah kami, melarang kami melakukan perbuatan keji. Wa qauluz zur, dan perkataan dusta. Wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanah, menuduh wanita baik-baik berzina. Wa amarana an na'budallah wahdahu la nusyrika bihi syai'a, dan Rasul ini memerintahkan kami untuk hanya menyembah Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa amarana bis salati waz zakati was siyam, dan dia Rasul ini memerintahkan kami salat, zakat, puasa. Sampai-sampai Ummi Salamah yang meriwayatkan hadis ini, kata Ummi Salamah, fa'addada alaihi umur Islam, maka Ja'far pun menyebutkan kebaikan-kebaikan, perkara-perkara dari Islam yang sangat banyak. Ya. Kata Ummi Salamah menyebutkan perkara yang sangat banyak. Maka subhanallah, al-an Ja'far mendatangkan dengan perkataan yang luar biasa. Ya. Najasyi di hadapan dua pilihan. Perkataan Amr bin As, ya, perkataan Amr bin As, ataukah perkataan Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Tetapi Najasyi, ya, raja yang pintar dan raja yang tidak berbuat zalim. Raja pintar dan raja yang tidak berbuat zalim. Kemudian Najasyi tahu kalau seandainya betul yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, seorang rasul itu tidak mungkin dia membawa sesuatu yang biasa. Maka
Najasyi pun minta kepada Ja'far bin Abi Thalib, apa yang dibawa Rasulmu? Apa yang dibawa oleh Rasulmu? Kemudian Ja'far mengatakan dia membawa Al-Quran. Maka disinilah Najasyi meminta kepada Ja'far, kata Najasyi, tolong bacakan ayat Quran tersebut. Saya ingin dengar, kata Najasyi. Dan subhanallah, kaum muslimin pada saat itu bingung. Apa yang kita bacakan? Surah apa yang kita bacakan? Iya. Maka kaum muslimin pada saat itu pun bermusyawarah di antara mereka. Iya. Sebagian kaum muslimin menyuruh Ja'far untuk membacakan surah Maryam. Maka Ja'far pun memilih surah Maryam, dibacakan oleh Ja'far. Dan surah Maryam isinya berkaitan dengan agama Nasara. Maka Ja'far membacakan awal-awal surah Maryam, Kaf ha ya ain sad. Dibacakan oleh Ja'far sampai selesai. Mendengar hal tersebut pun Najasyi menangis. Najasyi pun menangis ketika mendengar surah Maryam. Dan uskup-uskup di samping Najasyi pun semuanya menangis. Injil-injil bersama mereka tutup. Injil-injil yang terbuka bersama mereka tutup. Sampai dikatakan jenggot Najasyi ini penuh dengan air mata. Karena betul apa yang dikatakan oleh yang Ja'far, dan apa yang Ja'far baca dari Al-Quran itu benar-benar wahyu. Karena Najasyi orang yang pintar, raja yang adil. Kemudian setelah itu Najasyi mengatakan, kata Najasyi, inna hadza walladzi jaa bihi Isa liyakhruja min mishkatin wahidah. Sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi ini dan apa yang dibawa oleh Isa itu berasal dari sumber yang satu. Kemudian kata Najasyi, intaliqa fala wallahi la usallimuhum ilaikuma wa la yakaduna yukhatibu Amr bin As wa sahibahu fakharaja. Kata Najasyi, keluar kalian berdua, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Dan Najasyi pun tidak sama sekali mengajak bicara Amr bin As. Padahal Amr bin As ini apa? Sahabat dekatnya. Tidak diajak bicara oleh Najasyi. Maka Amr bin As pun keluar. Amr bin As pun keluar. Kemudian setelah keluar Amr bin As, maka Amr bin As pun di dalam hatinya ada sesuatu. Kalau orang Banjar sangkal. Kenapa? Karena dia diusir oleh Najasyi, dikalahkan oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan ini yang ditakuti oleh Amr bin As. Karena kaum muslimin perkataannya indah dan dia punya senjata yang tidak dimiliki oleh Amr bin As, yaitu Al-Quran. Kalau Najasyi mendengarnya, pastilah hatinya akan luluh. Apalagi Ja'far memilih surah Maryam yang berbicara tentang Isa ibnu Maryam. Maka Amr bin As pun berkata kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah, kata Amr bin As, wallahi la utiyannahu ghadan anhum bimasta'sala bi khudara'ahum. Faqala lahu Abdullah bin Abi Rabi'ah, la taf'al fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna. Kata Amr bin As, demi Allah, besok saya akan datangi lagi Najasyi dan saya akan memberitakan kepada Najasyi yang mana Najasyi ini akan membunuh mereka semua. Kemudian Abdullah bin Rabi'ah, wahai Amr bin As, jangan engkau lakukan. Abdullah bin Rabi'ah temannya Najasyi, temannya Amr bin As, jangan engkau lakukan. Betul mereka menyelisih kita dari sisi agama, tetapi mereka arhaman. Mereka memiliki saudara dan ada hubungan dengan kita. Bahkan saudaranya Amr bin As, Hisham bin As, itu ada di sana. Tapi Amr bin As karena sangkal tadi, saya nggak mau, saya akan sebutkan kepada Najasyi. Najasyi kalau saya sebutkan perkara ini, dia akan bantai semua orang-orang muslim. Kemudian Amr bin As ingin mengatakan kepada Najasyi tentang masalah keyakinan kaum muslimin terhadap Isa bin Maryam. Karena orang Nasara berkeyakinan Isa bin Maryam adalah ilah, adalah Tuhan. Dan Amr bin As tahu keyakinan kaum muslimin tentang Isa ibnu Maryam, dan ini kecerdasan Amr bin As. Begitu luasnya wawasannya beliau. Maka Amr bin As pun datang kepada Najasyi. Kata Amr bin As, ayuhal malik, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam
qawlan azima. Kata Amr bin As, wahai Raja Najasyi, tahukah engkau sesungguhnya kaum muslimin yang datang kepadamu itu mengatakan perkataan yang sangat luar biasa terhadap Isa bin Maryam. Ya, perkataan yang sangat besar terhadap Isa bin Maryam. Fa'arsala ilaihim an-Najasyi yas'aluhum an qawlihim fil Masih. Kemudian Najasyi pun mengutus seseorang kepada mereka, ya, agar didatangkan untuk menanyakan kepada mereka tentang keyakinan kaum muslimin tentang Al-Masih, yaitu Isa ibnu Maryam. Maka kaum muslimin pun ketakutan. Ya, gimana ini? Ya. Sebagian kaum muslimin, ya, apakah kita menyembunyikannya? Ataukah kita mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Kata Ja'far, kita katakan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, ya, kepada kita. Akhirnya Ja'far pun maju yang kedua kalinya. Kemudian Najasyi bertanya kepada Ja'far tentang masalah Isa bin Maryam. Kemudian kata Ja'far, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Wahai Najasyi, kata Ja'far, saya akan mengatakan kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah kepada kami. Kemudian dikatakan oleh Ja'far, huwa Abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, yang kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam, sehingga Isa itu menjadi, Maryam itu langsung hamil tanpa seorang ayah. Al-uzara al-batul, yang mana Maryam itu adalah seorang wanita yang tidak menikah. Mendengar hal demikian, Najasyi pun, ya, mengambil sebuah kayu, yang mana kayu tersebut terdapat, ya, terbelah dua. Kata Najasyi, ya, wallahi ma'ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal ud. Kata Najasyi, sungguhnya apa yang kalian katakan kepada Isa bin Maryam sebagaimana kayu ini. Maksudnya kayu itu terbelah dua di ujungnya. Kalau antum punya siwak tuh ada dua kayunya. Itu berdekatan, ya, tidak jauh. Artinya apa yang kalian katakan kepada Isa bin Maryam itu sama persis terhadap keyakinan saya. Maka pada saat itu pun Najasyi, ya, masuk Islam. Maka saat itu pun Najasyi masuk Islam, dan beliau tidak menampakkan keislaman beliau. Kenapa? Nanti kita jawab setelah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu pun Najasyi ya ketika ya mendengar perkataan Ja'far, maka Najasyi ya masuk Islam. Dan pada saat itu pula Najasyi mengusir Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk kembali ke kota Mekah sembari membawa hadiahnya. Kata Najasyi, ambil hadiah kalian, sesungguhnya aku tidak membutuhkannya. Maka ketika Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah balik ke negaranya, Najasyi melakukan 3 keputusan yang sangat luar biasa dan yang sangat membahayakan. Pertama, Najasyi ya memutuskan untuk dijamu kaum muslimin selama-lamanya. Selama mereka berada di Habasyah, dilindungi, ya dijaga selama-lamanya. Selama mereka berada di kota Habasyah. Yang kedua, Najasyi memutuskan hubungan dengan orang Mekah. Ya, diputuskan oleh Najasyi hubungan dengan orang Mekah. Ya. Alaqah tamah, dan kita katakan di sejak awal ya ketika hijrah yang pertama, Habasyah itu negara yang kuat. Bahkan orang Mekah banyak bergantung dengan Habasyah. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling bahaya yang dilakukan oleh Najasyi, masuk Islamnya Najasyi. Ketika mendengar perkataan ya, Ja'far bin Abi Talib, Najasyi masuk Islam. Tetapi Najasyi tidak mengiklankan, mengumumkan keislamannya. Dan juga masuk Islam dikatakan oleh ahli sejarah sebagian kecil dari uskup-uskup Najasyi, dan mereka pun tidak menampakkan keislamannya. Taib. Kenapa Najasyi tidak menampakkan keislamannya? Padahal dia seorang raja. Padahal dia adalah seorang raja yang adil. Padahal dia adalah seorang raja yang tidak menzalimi sesiapapun. Padahal dia seorang raja yang kuat. Kenapa dia tidak menampakkan keislamannya? Maka kata para ulama ada hikmah yang luar biasa. Yang pertama, Najasyi kalau dia menampakkan keislamannya sedangkan rakyatnya adalah masih dalam keadaan Nasara, maka kemungkinan besar rakyatnya akan memberontak. Rakyatnya akan memberontaknya dan akan membunuh Najasyi. Yang kedua, Najasyi dia ingin menjaga kaum muslimin. Karena kalau seandainya dia menampakkan keislamannya, kemudian dia dibunuh, maka yang akan mengganti seorang raja adalah raja yang tidak adil. Ketika raja itu tidak adil, bisa jadi dia mengusir kaum muslimin. Bisa jadi kaum muslimin itu pun dibantai, dan Najasyi tidak mau. Maka dia menyembunyikan keislamannya demi maslahat yang besar. Demi maslahat untuk menjaga kaum muslimin, ya, dan demi dia menjaga ya agar tidak ada satupun orang yang mendolimi kaum muslimin kalau seandainya dia menampakkan keislamannya. Maka kata para ulama, hikmah semacam inilah kenapa Najasyi tidak mau menampakkan keislamannya. Makanya ketika Najasyi meninggal, Nabi SAW menyolatkannya. Maka ini salat gaib yang pertama kali. Ya, salat gaib yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah ketika menyolati Najasyi. Nabi mengabarkan berita Najasyi meninggal. Padahal banyak sahabat yang meninggal di luar kota Mekah. Sahabat ada berperang di Syam, di Yaman, di mana-mana ya. Ada sahabat berperang tapi Nabi tidak menyolati. Ya, kaum muslimin meninggal tidak disolati oleh Nabi. Kenapa? Karena Najasyi dia sendirian. Dia sendirian. Ketika mendengar kabar wafatnya Najasyi, Nabi pun menyolatinya. Ya, maka ini salat gaib. Makanya kata para ulama, salat gaib itu disyariatkan kalau tidak ada yang menyolatinya. Sebagian lagi ahli ilmu mengatakan salat gaib itu disyariatkan kalau seandainya yang meninggal itu adalah orang-orang besar seperti Najasyi yang memiliki jasa yang luar biasa terhadap Islam. Ya. Maka ini kata para ulama hikmah kenapa Najasyi itu tidak menampakkan keislamannya. Wallahu taala alam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya, kalau nggak ada kita tutup. Kenapa?
Beda. Kalau Najasyi dia beriman, ya, dia beriman kepada Nabi SAW, tapi dia tidak menampakkan keislamannya. Maka Najasyi, ya, ini disebut juga dengan mukhadram, ya, disebut juga dengan mukhadram. Uwais Al-Qarni dia masuk Islam tapi dia menampakkan keislamannya, tapi bedanya dia tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Ya, kalau dikatakan mukhadram, ya keduanya mukhadram. Mukhadram itu adalah orang yang hidup pada masa jahiliyah dan hidup pada masa Islam dan masuk agama Islam, tapi dia tidak bertemu dengan Nabi SAW. Maka itu mukhadram. Maka mukhadram ini disebut dia tabaqah tabi'in, bukan tabaqah sahabah. Tapi dianggap dia tingkatannya tabi'in, bukan sahabat. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ja'far bin Abi Talib. Mu'tah Ja'far meninggal. Iya, Ja'far bin Abi Talib. Bukan, Ja'far itu sepupu Nabi, anaknya Ali, saudaranya Ali bin Abi Talib. Abi Talib. Iya. Mereka ditemukan, Ja'far bin Abi Talib ditemukan dengan Amr bin As. Ya, ditemukan. Ya, maka Ja'far pun mengucapkan perkataan. Ya. Iya. Iya. Beliau menanyakan tentang kulit, ya. Kulit itu gimana hukumnya? Kulit binatang ular kan haram untuk dimakan. Terus bagaimana dengan kulitnya? Para ulama berselisih tentang kulit binatang yang haram dimakan, seperti kulit ular, kulit babi, ya, kulit anjing dan semisalnya. Itu bagaimana hukumnya? Tentu para ulama mengatakan kulitnya juga najis. Tapi bagaimana kalau seandainya sudah disamak? Disamak itu diapakan ya, bahasa Banjarnya disamak, ya, ma'ruf. Disamak itu kulitnya dikeringkan, dikasih garam, ya. Bagaimana hukumnya jika kulit najis itu disamak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebuah hadis yang mengatakan idza dubighal ihabu faqad tahur. Kata Nabi SAW, jika kulit itu telah disamak maka dia menjadi suci. Maka para ulama mengatakan, ya, binatang buas, binatang yang haram dimakan, kulitnya kalau disamak maka dia menjadi suci. Tapi kalau dia menjadi suci, apakah boleh dia diperjualbelikan? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh diperjualbelikan? Karena Nabi SAW melarang seseorang memakai kulit binatang. Nabi SAW melarang seseorang memakai kulit, ya, atau duduk di atas ya, kulit binatang, kulit singa dan semisalnya, dilarang oleh Nabi SAW. Oleh karena itu kata para ulama yang mengatakan bahwasanya jika kulit binatang buas atau kulit yang haram itu disamak itu suci, tetapi mereka dari sisi lain mengatakan boleh suci, boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Dimanfaatkan pun sebatas hal-hal yang diperbolehkan di dalam syariat. Kalau dijadikan pakaian, dijadikan sepatu, dijadikan apa, maka tidak boleh. Karena adanya larangan seseorang menggunakan kulit binatang buas. Adapun pendapat yang kedua, ada 8 pendapat tentang masalah kulit binatang buas ini. Pendapat yang kedua mengatakan semua kulit binatang yang haram dimakan, baik itu disamak atau tidak disamak, maka dia adalah najis. Dia adalah najis. Mereka berdalil dengan hadis syad. Nabi SAW mendapati kambing mati di tengah jalan. Kemudian kata Nabi SAW, tidakkah kalian ambil kambing ini? Kemudian kata sahabat, wahai Rasulullah, innaha mayitah. Sesungguhnya apa? Dia bangkai. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian manfaatkan kulitnya? Maksudnya tidakkah kalian samak kulitnya? Ketika disamak kulitnya menjadi suci. Kata para ulama, Nabi mengatakan, ya,
kulit itu jika disamak suci itu berkaitan dengan binatang yang asalnya tidak haram dimakan seperti kambing dan semisalnya. Nah, adapun hadis yang ayyuma ihabin dubira, daging apa, kulit apa saja yang disamak, kata mereka itu ditaksis dengan hadis ini, dikhususkan dengan hadis ini, sehingga pendapat yang kedua ini mengatakan kulit yang boleh digunakan atau yang menjadi suci adalah ketika binatangnya itu asalnya apa boleh dimakan. Tapi ketika dia mati dalam keadaan tidak syar'i, maka kata mereka kulitnya najis sampai disamak. Wallahu taala alam, baik pendapat pertama pendapat kedua, intinya sama-sama tidak boleh dijual belikan. Ya, tidak boleh dipakai kalau seandainya dia adalah binatang buas atau binatang yang diharamkan untuk dimakan. Wallahu taala alam. Baik, ada yang lain? Enggak ada, cukup. Kita cukupkan dan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.